Berapa banyak sahabat, kawan, tetangga, handai tolan yang amat sangat ingin sampai ke hari yang baik mulia ini, tapi mereka tidak sampai. 2 bulan yang lalu mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rajab dia dapat, Sya'ban dia bertemu, Ramadan dia tidak berjumpa. Tak sayangkah, tak sayangkah Allah kepada mereka? Kita husnuzan, anda inda husni dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku padaku. Allah sangat sayang pada mereka. Saking sayangnya Allah kepada mereka, dipercepat pertemuan mereka dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Allah juga masih sayang dengan kita. Dosa kita terlalu banyak untuk jumpa dengan Allah. Umurmu aku panjangkan supaya berjumpa engkau dengan Ramadan, supaya bersih engkau dari segala silap, salah dan dosa. Semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu mengagumkan. Ajaban, ajib, in asabathu sarra, kalau yang datang menyenangkan hatinya, umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya melimpah ruah, syakar, dia bersyukur, karena khairan lahu, itu baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau yang datang itu kesempitan, kesusahan, kematian, kesakitan, sabar, dia bersabar, karena khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Kalau dia bersyukur, apa balasannya? La in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur tambah. Kalau dia sabar, apa balasannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman mendekatkan diri kepada Allah, terombang-ambing dipukul ombak, dimpas gelombang, terbang dengan 2 sayap, sayap sabar, sayap syukur, sayap ridha, sayap qanaah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah. Antara rukun khutbah, khatib mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur dengan ucapan, menggerakkan anak lidah, Alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kau dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menyebut nama Allah, agungkan asma Allah, datang ke rumah Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Transaksi apapun tinggalkan. Pejabat dengan kekuasaannya meninggalkan kantor siang ini. Dosen dengan mahasiswanya meninggalkan ruang kelas. Adapun orang-orang yang memang tak dapat meninggalkan, mereka diberikan Allah rukhsah, keringanan. Berkumandang suara azan masuk dari celah-celah jendela, ditembus dari atas menara, masuk ke telinga mereka yang terbaring di seberang sana. Rumah sakit meleleh air mata andai dapat melaksanakan salat Jumat, tapi masa lalu tak dapat diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Ada pula saudara-saudara kita di dalam masa tahanan, di dalam masa kesulitan, berdesak-desakan mereka dalam lembaga pemasyarakatan, penjara. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mesti mengeluarkan beberapa lembaran uang untuk dapat pergi, yang selama ini bebas mau beribadah, tapi dia tidak magu untuk melangkahkan tangan, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Hari ini baru dia sadar, begitulah beratnya, begitulah sulitnya. Maka manusia baru tahu syukur nikmat setelah nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dulu engkau bebas untuk ke masjid, ketika engkau bebas melangkahkan kaki tanganmu, sampai masanya kebebasan itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang masih juga melakukan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah taubatan nasuha, taubat sebenar-benar taubat. Man hurima khairuhu faqad hurim, siapa yang tidak melaksanakan perbuatan baik di bulan ini, mustahil dia akan dapat kebaikan di bulan lain. Andai di bulan ini dia tidak berzikir, bagaimana dengan di bulan luar Ramadan? Andai di bulan ini dia tidak salat, bagaimana dengan di bulan yang lain? Andai di bulan ini dia tidak bersedekah, apalagi di bulan yang lain. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat
secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata, senyata-nyatanya dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hati masih lembut datang bersimpuh sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia menempelkan keningnya ke lantai bersimpuh. Aku adalah orang yang banyak buat dosa, keluar dari mulutnya astaghfirullahal azim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan diri memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan Allah jalan keluar setiap masalah hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa yang membuat kita masih hidup hari ini? Karena Allah masih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawali ayat itu dengan Bismillahil Azizil Jabbar, tidak diawali ayat itu dengan Bismillahil Azizil Qahar, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan kuasanya, kudrat iradatnya, para pendosa itu sudah lama mati kalau dia berkehendak. Cukup dia perintahkan satu malaikat memekikkan suara, memecahkan gendang telinga, menghancurkan, leburkan dunia, tapi dia masih sayang. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad ada bersama mereka. Tapi dia tidak lagi ada bersama kita, dia sudah lama pergi. Kenapa belum turun juga? Kenapa azab tidak datang? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab karena mulut mereka masih astaghfirullahaladzim. Kita hidup menumpang tuah, kita sangka kita lah yang menyebabkan azab ini tidak turun. Ada orang-orang tua suci hati mereka, lidah mereka sebelum azan subuh berkumandang, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu suhur, di waktu sahur mereka beristighfar. Itulah sesungguhnya yang menunda azab itu tiba, bukan karena kita yang banyak bergelimang dosa. Ada anak-anak kecil yang belum berdosa, ada ibu-ibu tua renta yang anaknya saleh dan salehah, ada orang-orang penghafal Al-Quran. Mereka lah yang menahan azab itu, bukan karena kita. Kita terlalu banyak memancing kemurkaan, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di antara nikmat terbesar, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kelak kau semua akan ditanya 'anil na'im, nikmat yang kuberikan dulu kemana kau pakai? Siapa yang dapat menghitung hembusan nafas? Siapa yang dapat menghitung detak jantung? Siapa yang dapat menghitung berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Siapa yang dapat menghitung segala nikmat? Wa in ta'udu ni'matallah, kalau kau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tak dapat menghitungnya. Tapi kelak semua akan ditanya, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Berapa pertanyaan Allah? Sebanyak nikmat yang kau terima.